Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang review materi dari bab 1 sampai bab 3 untuk kelas 8 ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama dulu mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan bicara tentang pola bilangan. Jadi pola bilangan ini banyak, ada yang segitiga, ada yang persegi panjang, ada yang Pascal, ada yang Fibonacci dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini lebih saya titik beratkan karena pada bagian materi itu tuh kalian bisa menganalisa sendiri. Jadi saya hanya akan membahas tentang aritmatika dan geometri. Oke, pertama aritmatika. Aritmatika. Oke, kita bicara dulu tentang rumusnya ya. Berarti UN sama dengan A ditambah N-1. Berapapun nilai N-nya kita kurangi 1, kita kalikan dengan bedanya. Nah, SN-nya dia ada 2, N per 2 dikali A plus UN, atau SN yang kedua N per 2 2A ditambah N-1, kita kalikan dengan bedanya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini untuk geometri. Nah, geometri sendiri UN-nya A kali R pangkat N. Kalau yang ini kita jumlahkan, yang ini kita pangkatkan. Nah, SN-nya dia terbagi menjadi 2, R kurang dari 1 dan R lebih dari 1. Kalau untuk R kurang dari 1 berarti A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kalau dia lebih dari 1, SN-nya A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Oke, hanya 6 rumus ini saja yang akan kita pergunakan bolak-balik. Sisanya itu biasanya dia bertanya tentang pola bilangan dari apakah ini gitu ya. Fibonacci, ingat kalau Fibonacci itu ditambahkan dengan 2 bilangan sebelumnya. Pertama aritmatika, suku ke-35, suku ke-7, 21. Saya ambil yang paling besar. Nah, tapi sebelumnya kalau ada soal seperti ini, kita tulis dulu yang pengen kita ketahui apa, atau yang pengen kita cari apa. Suku ke-2. Suku kedua, ya udah, tinggal suku kedua dijabarkan. Berarti A ditambah 2 kurang 1 itu 1 ya. Berarti A tambah B. Nah, berarti kita harus mencari dulu A dan B-nya. Caranya gimana? Caranya kita pakai yang diketahui dari soalnya. Suku ke-7. U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 21. Berarti U ke-3 itu A ditambah 2B sama dengan 5. Saya tulisnya terbalik, yang besar lebih dulu karena biar tidak ada nilai negatif. 21 kurang 5 ini 16. Ini habis, 6 kurang 2 4B. B-nya 16 dibagi 4. Berarti B sama dengan 4. Sudah dapat B, kita cari nilai A. Kita ambil yang paling kecil aja. Berarti A ditambah 2B sama dengan 5. A ditambah 2 kali 4, 8 sama dengan 5. Berarti A sama dengan 5 dikurang 8. A sama dengan negatif 3. Kalau sudah dapat begini diapain? Ya udah, kalau udah dapat A, udah dapat B, kita masukkan ke yang kita cari pertama kali tadi. Berarti A-nya negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 tambah 4, 1. Oke, next. Ayah menjual 10 telur di hari pertama. Nah, yang dia mau jumlah telur hingga hari ke-11. Berarti 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ada 2 cara sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian udah nih nggak bisa ngitung, udah mampet, lupa rumusnya, udah jangan bingung, tinggal dijumlahin aja semua angka-angkanya. Nanti insya Allah dapat hasilnya juga sama gitu ya. Dapat hasilnya nanti ini. Nah, caranya kita buktikan dulu. Berarti SN, karena kita bicara tentang jumlah telur, berarti sum of gitu ya, S ke-11 N per 2. Pakai rumus yang gampang aja lah, karena yang udah dijabarin seperti ini, kita pakai rumus yang pendek aja. A plus UN. Berarti ganti N dengan 11. 11 per 2 dikali 10 ditambah 60. 60 dapat dari mana? Karena dia pada hari yang ke-11 gitu. Berarti 11 per 2 dikali 70.
70 bagi 2, 35. 35 kali 11, 385. Nah, ini akan sama dengan kalau kalian menjumlahkan dari hari pertama hingga hari ke-11. Dijumlahin aja. Dijumlahkan saja, ya. Jadi jangan berpikir oh ini susah, ini gampang, ya dinotasikan dulu dengan angka-angka atau dengan bilangan-bilangan matematika yang bisa kalian pahami. Nah, sekarang seperti ini, suku ke-7 sama kayaknya seperti tadi ya. Suku ke-7 itu apa? Suku ke-7 itu U7A ditambah 6B. Nah, sementara tidak ada A dan tidak ada B, kita jabarkan satu persatu. U kedua itu A ditambah B. U keempat A ditambah 3B. U ketiga A ditambah 2B. U kelima A ditambah 4B. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. U2 A ditambah A, 2A, B ditambah 3B tambah 4B sama dengan 12. Yang pertama, yang kedua U ketiga. U ketiga itu A ditambah A, 2A, 2 ditambah 4, 6B sama dengan 16. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti latihannya tadi, yang nomor 2 tadi. Kita tinggal kurangkan aja buat mencari nilai A dan B-nya. 4 dikurang 6 negatif 2B, 12 dikurang 16 negatif 4 ya. Kok 4? Negatif 4. Kalau sudah seperti ini berarti B sama dengan negatif 4 per negatif 2. Berarti B sama dengan 2. Dapat nilai B, tinggal dipilih mau masukkan ke yang mana, boleh yang ini atau yang di bawahnya. 2A, saya masukkan yang pertama. 2A ditambah 4B sama dengan 12. 2A ditambah 4 kali 2, 8 sama dengan 12. 2A sama dengan 12 dikurang 8. 2A sama dengan 4, berarti A sama dengan 2. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ya udah tinggal kita masukkan ke yang ditanyakan aja. Tuh ya. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 ditambah 6 dikali 2. 2 ditambah 6 kali 2, 4, 12. Berarti ini 14. Jawabannya C. Jadi jangan suka berpikir oh ini susah, ini gampang gitu. Ya dikerjain aja, karena kalau kita nggak ngerjakan terus nggak dapat hasil akhirnya juga percuma gitu. Suku ketiga dari suatu barisan geometri adalah 6. Berarti ingat ini barisan geometri, berarti U3 AR pangkat 2 ini 6. Nah, terus suku ke-6-nya 162, berarti U6 AR pangkat 5 162. Nah, kalau udah seperti ini, caranya gimana? Kita lihat lagi-lagi pada angka yang terbesar, AR pangkat 5. Ini ada AR pangkat 2. Kita pisah R-nya. Kali R pangkat 3 sama dengan 162. Kita ambil yang ini ya. Nah, AR pangkat 2 itu kan nilainya 6. Kita ganti dengan 6. 6 dikali R pangkat 3 sama dengan 162. Berarti R pangkat 3 sama dengan 162 per 6. Ini sama dengan 27. Berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Ini dapat hasilnya 3. Kalau sudah dapat seperti ini, kita masukkan ke yang kecil aja. Jadi A R pangkat 2, sebentar, kita mencari suku pertama, berarti kita cari A nya ya. A R pangkat 2 sama dengan 6. A tidak diketahui. 3 pangkat 2 sama dengan 6, berarti A dikali 9 sama dengan 6. A sama dengan 6 per 9. A sama dengan 2 per 3. Kenapa 2 per 3? Kita bagi dengan 3. Tahu. Terus yang kedua, sistem koordinat kartesius. Nah, ini juga materinya gampang-gampang ya, karena hanya butuh ketelitian kalian dan kalian paham itu yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Oke, titik yang ada di kuadran ketiga. Jadi saya kasih tahu, kalau pada sistem koordinat kartesius dia terbagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini yang kita baca tulisan, ke kanan tuh negatif, ke atas negatif,
kanan sama atas ini positif, kiri sama bawah itu negatif. Nah, caranya sumbu pertama kita pasti menuliskannya X dan Y. Oke, untuk ini absis dan ordinat. Jadi ini juga yang perlu kalian ketahui. Dibacanya absis ordinat. Absis itu X, ordinat itu Y. Oke, di sini sumbu X berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Oke, ini positif. Hapus deh, jelek banget. Berarti dia positif. Nah, sementara yang di sini negatif positif karena ke atas, kiri dan atas. Terus yang ini negatif, yang ini positif negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, dia minta kuadran ketiga. Oh, kuadran ketiga dua-duanya negatif. Ya udah, tinggal pilih yang kedua-duanya negatif. Nah, lagi suatu titik berada pada kuadran keempat. Kuadran 4 di bawah ya. Ini ya. Kuadran 4. Titik berjarak 8 satuan dari sumbu X. Berarti ini sumbu X-nya. Dia ini sumbu X-nya. Misalkan di sini 8, 3 satuan dari sumbu Y. 3 satuan dari sumbu Y berarti 8 satuan dari sumbu X. Oh, sorry. Berarti saya yang salah. Loh, geser kok. 8 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X berarti dia turunnya 8. Berarti yang ke bawah 8 dong ya. Berarti ini 8, negatif 8. Dan 3 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y-nya kita hitung 3. 1, 2, 3. Berarti ini 3. Ini titiknya. Oke, berarti titiknya 3,-8. Ada nggak? Titik. Oke, relasi dan fungsi. Jadi relasi dan fungsi dia ada 3 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, dia bisa dinyatakan dengan sebelumnya relasi dan fungsi dia bisa dinyatakan dengan 3. Yang pertama itu diagram panah seperti yang ada contoh soal yang ada sekarang. Yang kedua itu dengan diagram kartesius. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau perbedaannya relasi, pemetaan sama korespondensi satu-satu. Ini juga ada 3 yang perlu kalian cermati. Yang pertama relasi. Jadi relasi itu tidak ada aturan baku dalam diagram panah ya. Biasanya yang ditunjukkan itu diagram panah. Jadi kalau relasi dia bebas, boleh dari kiri ini boleh memilih lebih dari 1 seperti ini. Nah, yang A ini dia katakan relasi. Kenapa? Karena pada yang ketiga, domain yang ketiga dia memilih 2 bagian, 2 hasil, dia memiliki 2 hasil pada bagian B. Nah, yang kedua ini dia juga disebutnya relasi. Kenapa? Karena di sini juga bercabang 2. Nah, sementara yang C ada 1 yang tidak memilih sama sekali. Berarti ini juga bisa dikategorikan relasi. Jawabannya D. Kenapa? Karena semuanya memilih dan hanya masing-masing mendapatkan 1 pasangan di B gitu. Ada yang kosong boleh nggak? Boleh. Kalau yang untuk korespondensi 1-1 itu dia syaratnya jumlah anggota di A dan jumlah anggota di B harus sama. Nah, oke, yang ke-8 faktor prima dari 30. Nah, faktor prima dari 30 ini maksudnya apa? 30 kalian faktorkan saja 2, 15, 3, dan 5. Berarti faktor primanya P-nya adalah 2, 3, dan 5. Nah, Q-nya bilangan asli kurang dari 5. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Pemetaan yang mungkin dari P ke Q ini Q pangkat P. Jumlah anggota di Q ada 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4, 64. Ya, jadi dibaca hati-hati saja kok, bisa kok. Banyak korespondensi 1-1 dari himpunan P. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa syarat untuk korespondensi 1-1 jumlah anggotanya sama. Kalau kiri 5 berarti yang kanan juga harus 5. Nah, caranya gimana? Banyak korespondensi 1-1 berarti banyak korespondensi 1-1 itu sama dengan jumlah anggota
ini sebenarnya n faktorial. Jadi kita pakai n faktorial. Materi faktorial ini nanti akan kalian pelajari pada materi sebelumnya, pada materi di SMA nanti, tapi saya coba bahas sebentar. Nah, n faktorial artinya berapapun jumlah anggota kalian hitung mundur, terus dikalikan. Nah, karena jumlah anggotanya ada 5, berarti banyak korespondensi satu-satu dari kedua himpunan ini, tuh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nih, tinggal kalian kalikan saja. 5 kali 4 ini tadi 20, 3 kali 2 kali 1 ini 6, berarti 20 kali 6 120. Gimana kalau misalkan jumlah anggota korespondensi satu-satunya itu 6? Ya udah, tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1, begitu seterusnya. Terus misalkan nih Miss, dia bilang korespondensi satu-satu, yang satu ini isinya 5, yang satu isinya 4, anggotanya 4, boleh nggak? Nggak bisa, namanya korespondensi satu-satu, dia anggotanya jumlahnya harus sama. Oke, lagi ya. Last question, diketahui fungsi f(x) itu x pangkat 2 ditambah 2 jika bayangan dari A, jadi kalau ada keterangan dia bayangan, itu fa itu sama dengan 38. Jika bayangan, berarti fa-nya hasilnya 38. Nah, dia merupakan bilangan positif, maka nilai A sama dengan, ya udah, fx-nya kan x kuadrat plus 2 nih. Ya udah, tinggal masukin aja. Berarti kalau fa kita ganti dengan a kuadrat plus 2 sama dengan 38. Nah, berarti a kuadrat sama dengan 38 dikurang 2. A kuadrat sama dengan 36, berarti A sama dengan akar 36. A itu plus minus 6. Kenapa plus minus? Karena negatif dikalikan negatif. Negatif 6 kalikan negatif 6 juga hasilnya 36. Nah, karena dia bilang dari awal bahwa dia merupakan bilangan positif, oke, A bilangan positif, A itu bilangan positif, maka A sama dengan 6. Oke, selesai. Sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga berguna, semoga bermanfaat, terutama untuk materi-materi kalian yang lanjutan dari materi 3 bab materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.